Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Antabi Akta dengan NIM 0903 1181 924012. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan contoh proposal yang telah saya buat, yaitu penerapan knowledge management dalam bidang pelayanan siswa dengan metode case-based reasoning. Studi kasus SMA Negeri 1 Silah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan dosen pembimbing. Baiklah, langsung ke halaman selanjutnya. Di sini terdapat table of content di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu 1, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Kita akan masuk ke bagian pertama yaitu pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang mengapa saya mengambil proposal TA pada SMA Negeri 1 SP Padang ini. Yang pertama yaitu salah satu tujuan yang mendasari knowledge management system atau KMS adalah untuk membagikan ilmu. Yang kedua, proses knowledge sharing merupakan proses berbagi dan menerima. Yang ketiga, media berbagi pengetahuan yang monoton mengakibatkan pengguna enggan untuk membaca ataupun menerima pengetahuan. Yang empat, diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui solusi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Di sini saya telah merumuskan beberapa masalah, yaitu pertama, 1, bagaimana proses pengelolaan knowledge management system atau KMS yang diterapkan pada perpustakaan SMA Negeri 1 SP Padang pada bidang pelayanan siswa. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan prototype pada knowledge management system. Ketiga, bagaimana pengembangan prototype pada knowledge management system KMS meningkatkan proses pelayanan siswa di perpustakaan. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu 1, menganalisis knowledge yang terdapat pada perpustakaan SMA Negeri 1 SP Padang pada bidang pelayanan. Yang kedua, mempermudah proses pengelolaan knowledge agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam proses pelayanan siswa di perpustakaan. Yang ketiga, menerapkan knowledge management system pada perpustakaan SMA Negeri 1 SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menggunakan metode case-based reasoning sebagai pendokumentasian knowledge. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu knowledge management system dapat menjadi suatu sistem yang berguna untuk membantu proses pembelajaran knowledge pada setiap pegawai dan pelayanan siswa di perpustakaan. Yang kedua, untuk mengelola knowledge agar lebih terstruktur sehingga knowledge dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang ketiga, sebagai sumber rujukan ilmiah bagi peneliti lain yang ingin meneliti permasalahan sejenis. Sini terdapat batasan masalah. Untuk membatasi masalah yang akan dibahas, yang pertama yaitu objek penelitian yang akan dilakukan fokusnya hanya pada bidang pelayanan siswa perpustakaan. Yang kedua, merancang knowledge management system berbasis web menggunakan bahasa pemrograman. Yang ketiga, metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 10 steps knowledge management roadmap yang terdiri dari 4 tahap, yaitu persiapan, analisis, pengembangan, dan evaluasi. Ini dapat tinjauan pustaka dari proposal yang saya pakai. Yang pertama yaitu knowledge management, yang mana knowledge management adalah usaha untuk meningkatkan pengetahuan yang berguna dalam organisasi, di antaranya membiasakan budaya berkomunikasi antar personil, memberikan kesempatan untuk belajar, dan mengalahkan saling berbagi knowledge. Selanjutnya ada knowledge management system, di mana knowledge management system ini adalah penggunaan teknologi informasi modern untuk sistemasi, meningkatkan dan mempercepat pengelolaan pengetahuan di dalam dan antar organisasi. Merupakan suatu framework yang mengintegrasi orang, proses, dan teknologi untuk menjadi kinerja dan pembelajaran untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu case-based reasoning. Case-based reasoning merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang dalam mencari solusi dari suatu kasus yang baru, sistem akan melakukan pencarian terhadap solusi dari kasus lama yang memiliki permasalahan yang sama.
Selanjutnya kita ke bagian 3, yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini terdapat kerangka penelitian telah saya rancang. Yang pertama itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini dilakukan dengan melalui tahap wawancara dengan pengguna knowledge management system di perusahaan. Yang kedua yaitu pengumpulan dan pengolahan data, di mana merupakan kerangka untuk membuat dan penyebaran kuesioner, kemudian mengolah data yang telah didapatkan. Selanjutnya itu perancangan dan evaluasi. Di sini perancangan merupakan menggunakan metode case-based reasoning dan evaluasi sistem menggunakan metode yang sama dengan pengujian sebelumnya. Di sini terdapat metode case-based reasoning di mana terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama yaitu retrieve, yaitu proses untuk mendapatkan atau memperoleh kembali kasus yang paling menyerupai atau relevan dengan kasus yang baru. Tahap retrieval ini dimulai dengan menggambarkan atau menguraikan sebagian masalah dan diakhiri jika ditemukan kecocokan terhadap masalah sebelumnya yang tingkat kecocokannya paling tinggi. Yang kedua yaitu reuse. Reuse yaitu memodelkan atau menggunakan kembali pengetahuan dan informasi kasus lama berdasarkan bobot kemiripan yang paling relevan ke dalam kasus yang baru, sehingga menghasilkan usulan solusi di mana mungkin diperoleh suatu adaptasi dengan masalah yang baru tersebut. Yang ketiga yaitu ada revise, yaitu untuk meninjau kembali solusi yang diusulkan, kemudian diuji coba pada kasus nyata. Yang terakhir yaitu tahap keempat yaitu retain, yaitu mengintegrasikan atau menyimpan kasus baru yang telah berhasil mendapatkan solusi agar dapat digunakan oleh kasus-kasus selanjutnya yang mirip dengan kasus tersebut. Selanjutnya ini terdapat 4 fase dari 10 langkah knowledge management roadmap. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini terdapat 2 langkah. Yang pertama itu analisis infrastruktur, di mana pada langkah ini diharuskan untuk memahami berbagai macam komponen dasar pada strategi knowledge management. Yang kedua itu penyelesaian KM dengan strategi bisnis, di mana pada langkah ini KMS akan dinaikkan ke tingkat strategi bisnis dan menarik strategi ke perangkat sistem, perancangan sistem. Baiklah ke fase selanjutnya itu pengumpulan pengolahan data. Pada pengumpulan dan pengelolaan data ini terdapat 5 langkah. Yang pertama itu arsitektur dan desain KM. Di sini adalah untuk membuat dan menyusun desain infrastruktur KMS di sekolah berkaitan dengan komponen apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem sesuai dengan permintaan. Langkah keempat yaitu audit aset, pengetahuan dan sistem yang ada. Di sini dilakukan audit dan menganalisis knowledge dengan tujuan untuk menentukan perancangan atas KMS yang akan dirancang dan diimplementasikan dalam sekolah, serta nantinya hal tersebut juga akan menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat untuk mengetahui kekuatan organisasi. Langkah kelima yaitu rancang tim knowledge management. Rancang tim knowledge management yaitu membentuk tim untuk menentukan siapa pengguna sistem serta siapa saja yang terlibat dalam membangun sistem tersebut, seperti mendesain, membangun, dan mengimplementasikan dari KM perusahaan. Langkah keenam yaitu membuat cetak bill KMS. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pada tahap pembuatan blueprint KMS ini meliputi membuat rancangan KMS secara keseluruhan yang akan diimplementasikan. Dan langkah ketujuh atau langkah terakhir dari fase kedua yaitu membangun KMS. Di sini adalah untuk mengembangkan lapis antarmuka lab. Baiklah, kita akan lanjut ke fase ketiga yaitu identifikasi masalah. Pada identifikasi masalahnya terdapat 2 langkah. Yang pertama yaitu pilot pengujian dan penyebaran. Di sini merupakan pengujian dan penyebaran sistem secara keseluruhan. Dan langkah ke-9 yaitu CKO, struktur reward, teknologi, dan manajemen perubahan. Di sini digunakan untuk menentukan CKO yang akan menjadi pemimpin implementasi KM dan membuat struktur penghargaan bagi yang berkenan. Dan fase terakhir yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Pada fase ini hanya terdapat 1 langkah yaitu metrik evaluasi kerja menghitung ROE dan pengembangan KMS, di mana
Di sini adalah langkah untuk membuat metrik untuk pekerjaan pengetahuan, melakukan evaluasi kinerja, menghitung ROI, dan melakukan pengembangan KMS secara berkala. Baiklah, itu adalah metode yang akan saya pakai untuk penelitian yang akan datang. Dan langkah keempat yaitu, bagian keempat yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan, di sini saya menargetkan 9 bulan, dari mulai bulan April sampai dengan bulan Desember, di mana pada bulan April ini saya telah mengidentifikasi masalah. Di bulan Mei saya mengumpulkan data awal dan pembuatan proposal skripsi. Dan di Juni tetap masih dengan membuat proposal skripsi. Pada bulan Juli saya berniat untuk menyebarkan kuesioner, dan di bulan Agustusnya jika data didapatkan saya mulai akan mengelola data. Dan rencananya di bulan September dan Oktober dan November saya akan melakukan implementasi dan unit testing, namun di November saya akan mulai untuk membuat laporan skripsi. Dan di bulan Desember, insya Allah akan dilakukan proses evaluasi dan perbandingan dan pembuatan laporan skripsi secara final. Untuk tempat pelaksanaannya, saya telah mendapat izin dari tempat SMA Negeri 1 Silah Pulau Padang. Untuk alamatnya sendiri, SMA Negeri 1 SP Padang ini beralamat di Jalan Raya Bukit Tinggi, Kelurahan Bukit Tinggi, Kecamatan Silah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Baiklah, sekian penjabaran proposal yang telah saya buat. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Muhammad Aziz Anta Berakta undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.